Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat Alislah, di Coklat Kita Podcast Alislah malam hari ini tepatnya di tanggal 26 Desember 2021 ini di penghujung tahun ya. Kita alhamdulillah dihadiri kedatangan dari salah satu tokoh agama di Desa Mekarsari. Beliau seorang founder dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Mekarsari Cikajang. Juga beliau adalah salah satu pengurus di Majelis Taklim Darul Hikmah, pimpinan sekaligus pendiri di Pondok Pesantren Darul Hikmah Mekarsari Cikajang. Dan di kesempatan ini beliau alhamdulillah menyempatkan hadir dalam kegiatan podcast kita di malam hari ini. Padahal di malam ini beliau itu habis tabligh ya, Iya. Pak Kiai dari daerah Cikajang. Cijeruk ya. Kampung Cijeruk. Dan beliau setelah itu langsung menyempatkan hadir di kegiatan podcast kita hari ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial untuk saya, untuk kita semua, itu bersama Kiai Aceng Ruslan Hanapi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Cikajang. Pak Kiai boleh dikenalkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Kiai selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah yang alhamdulillah biasa menerima kami menghadiri acara tersebut, dan tidak terlepas mudah-mudahan acara tersebut ini semakin tambah kebarokan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, memperkenalkan nama kami yaitu Ruslan Hanafi, bertepatan di Kampung Mekarsari Baru. Mekarsari Baru. Ya, Mekarsari Baru. Pondok ada desa Mekarsari, ada Mekarsari Baru. Ada Desa Mekarsari Baru. ya. Kalau kami bertepatan Kampung Desa Mekarsari Baru, Desa Mekarsari. Dan alhamdulillah setidaknya mempunyai pondok pesantren yang dinamakan adalah Darul Hikmah. Alhamdulillah pada malam ini kami bisa menyempatkan datang ke sini sehabis acara pengajian dari Cikajang di daerah Kampung Kebon Jeruk. Bukan Kampung Cijeruk, tapi Kampung Kebon Jeruk. Itu masih daerah Cikajang? Ya, masih daerah Cikajang, sekitar belakang kantor Kapolsek. Kantor Kapolsek. Alhamdulillah, terima kasih Kiai sudah menerima dengan kehadiran kami di pada malam ini. Wilujeng Pak Kiainya. Pak Kiai ini adalah seorang founder dari pendidikan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Iya, Darul Hikmah. Kenapa dikasih nama pesantrennya Darul Hikmah? Dikarenakan keberangkatan tahun 2008 kurang lebih ya. Tahun 2008. Ini masih baru ya? Ya, masih baru. Keberangkatan 2008, tapi terbentuknya Pondok Pesantren 2010 lah. Kurang lebih 2010. Kenapa bikin nama Darul Hikmah? Karena kami keberangkatan, terus kehadiran kami di situ di daerah Mekarsari Baru, banyak kejadian-kejadian yang luar daripada dugaan. Daripada dugaan, maka diambil segala sesuatu hikmahnya. Ya. Maka hasil musyawarah kami beserta guru kami dari pesantren, hasilnya ya udah, kalau bikin pesantren bikin nama Darul Hikmah. Itu. Jadi ambil dari perjalanan yang sangat subhanallah, yang tidak bisa diutarakan. Tafaul ya. Iya. Tafaul. Darul Hikmah itu tempatnya hikmah ya. Iya, tempatnya gitu. Hikmah. Dan mudah-mudahan seluruh santri yang mondok di pesantren Darul Hikmah itu membawa hikmah yang besar. Amin. Pak Kiai boleh tahu kalau Pondok Pesantren Darul Hikmah itu lebih tepatnya tempatnya di mana itu? Lebih spesifiknya itu di kampung mana, RT berapa? Mekarsari Baru, Kampung Mekarsari Baru, pertepatan RT 04 RW 06, yang biasa akrab dipanggil kalau orang menanyakan di mana Ponpes Darul Hikmah.
pasti berkata di belakang SPBU Cikajang. Oh, tepat itu tepat di Iya, belakang ya. tepat. Jadi kalau belakang. dari SPBU Cikajang itu berapa meter? Sekitar 100 meter. 100 meter. Kurang lebih lah 100. Pas kurang di belakang Bisan itu. Iya, pas Oh. belakang pom bensin. Nah, itu Ya. sahabat Alisla barangkali ada anak-anaknya yang mau dididik di pesantren Darul Hikmah, itu arahnya tinggal patokan nama eta we lah pokoknya mah Pom Cikajang ya. Iya, pom Pom Cikajang. Cikajang. Nah, Ya. taroskeun weh pondok pesantren Darul Hikmah. Iya. Pak Kiai itu di Mekarsari Baru itu memang Pak Kiai asli orang sana atau gimana? Kami berasal dari pesantren Nurul Huda, daerah Kampung Kupajajar, tapi masih satu desa dengan Mekarsari. Beda kampung. Iya, beda kampung. Kampung Kupajajar bertepatan RW 05. Bertepatan RW 05. 2008 kami hijrah. Ada instruksi. Jadi ya, awalnya di sana ya? Iya, awalnya di situ. Mukim 5 tahun di kampung berarti kami. dari 2003 ya? 2008 berangkat 2008. Ya, berangkat 2008 di Kupajajar. Enggak, maksudnya 2008 itu hijrah ke Oh, Mekarsari dari Baru. Iya. Kupajajar ke Mekarsari Iya, Baru. iya, iya. Karena memang kalau anak pesantren ya sahabat Alislah itu gimana gurunya ya. Iya. Kalau kata gurunya harus ke sini, maka kita harus turut Iya. samina waton Iya, ya. iya. Itu beliau itu instruksi dari gurunya. Kalau seandainya ya, guru Pak Kiai itu nyuruh Kiai untuk pindah lagi akan pindah. Iya, insya Allah, insya Allah. Jadi beliau itu Insya samina Allah. waton ya Iya, kepada insya Allah. gurunya. Jadi cek bahasa santri nama panyarek jeung panita guru sanajan teu kaharti kudu dilaksanakeun. Ya. Waktu dulu itu tahun 2008 kami jaroh terhadap guru kami. Kata guru itu udah kamu hijrah dari kampung Kupajajar. Lalu kami bertanya, Kang, kemana kami harus hijrah? Laksanakan istikharah. Itulah alhamdulillah. Sampai sekarang kami masih tetap di kampung Mekarsari Baru. Alhamdulillah. Berarti 2008 sekarang 2021 berarti berapa tahun ya? 13 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Alhamdulillah. Total santri keseluruhan dari mulai orang kelas yang 1, jauh. dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 baru punya kelas 5, belum ada kelas 6, sekitar 100 kurang lebih lah. 100 ya. 100 dari kelas 1 maksudnya kelas 1 itu diperkirakan dari mulai setara kelas 1 SD. Oh iya. Jadi itu. dari mulai dasar. Iya, dari mulai dasar. Itu kalau di kelas itu ada berapa kelas? Iya, 5 kelas. 5 kelas. Jadi 100. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 kurang lebih ada 100. Kurang 100. lebih. Itu Pak Kiai untuk tenaga pengajarnya? Alhamdulillah tenaga pengajar kami menggunakan untuk mengajar kelas 1 berarti yang ngajar itu kelas 4. Kalau untuk mengajar kelas 3 yang mengajar itu kelas 5. Untuk mengajar kelas 5 ya kami sendirilah. Belum ada badal? Belum ada badal. Masih sendiri ya? Iya, masih sendiri untuk kelas sendiri. 5 itu. Ya bisa dikatakan santri dewasa itu yang sekolahnya SMA, yang sudah keluar dari SMA. Itu kelas 5. Kalau anak udah punya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya anak itu sudah 3. Yang paling gede berapa tahun? Yang paling gede itu 20 tahun. Alhamdulillah. Sudah 3 tapi yang ada 2. Yang ada 2? Iya, yang ada 2. Istri atau Nabi Pamegat? Perempuan 1, laki-laki 1. 2, laki-laki 2. Yang paling gede 1. Yang paling gede adalah laki-laki. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Sekarang lagi pesantren di Haurbeti, Tasik. Oh. Ya, alhamdulillah. Berarti harapan Pak Kiai itu ketika anaknya sudah besar, sudah cukup untuk mengamalkan ya. Berarti dia pun akan diperbantukan ya. Iya, untuk itu harapan kami itu. Harapan kami doanya dari itu. sahabat Al-Islam mudah-mudahan anaknya Pak Kiai bisa menjadi seorang ulama amilin, imam mutakin dan mutakin. Amin. Nah, selanjutnya Pak Kiai untuk pesantren itu sendiri apakah masih menerima siswa baru? Subhanallah, masih menerima. Alhamdulillah. Kalau untuk tempat, insya Allah masih adalah persediaan untuk tempat santri. Masih menerima, insya Allah. Masih menerima ya? Iya, insya Allah. Ada persyaratannya nggak untuk menjadi anak didik pesantren Darul Hikmah? Ya, kalau persyaratan kami sudah menyediakan satu aturan gitu. Cuma mengikuti aja aturan pesantren itu aja lah.
Intinya harus mengikuti aturan pesantren. Iya, sudah. Kalau pesantren biasanya gini sahabat Aislah, siap menjalankan tata tertib aturan Iya, pondok ya, pesantren itu ya. aja aturan Kalaupun saya melanggar, saya siap diberi hukuman yang setimpal Iya, dengan dosa iya, saya ya. Iya. Ada seperti itu. Oke, selain dari founder, pimpinan sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Iya. Mekarsari, PKI ini juga kan sering diundang untuk mengisi ceramah di luar ya kalau nggak Iya, salah ya. Ya, alhamdulillah. Itu. Apakah di Jawa Barat ini sudah semua daerah PKI masuk? Subhanallah, belum. Kebanyakan kami itu kalau mengundang daerah-daerah seperti Bungbulang, gitu, Bungbulang, Singajaya, Banjarwangi, belum. Ke Oh, daerah gitu. Bandung belum semuanya ini. Tapi kalau untuk Cikajang, Iya, Garut Selatan Garut sering. Selatan Iya, sering ya. sering. Nah kalau Bahkan sudah termasuk ke tiap pelosok Garut Selatan. kalau ada nggak cerita unik ketika Pak Kiai diundang, contohnya ke lokasi yang tidak Ya, masuk mobil? alhamdulillah ada yang unik. Yang pertama kejadian kami punya teman sekaligus guru kami, mungkinlah Pak Kiai juga tahu ya, disuruh ngaji ke daerah Maroko itu. Karena Maroko, beliau yang di Garut iya, Selatan Garut ya, itu. Selatan. Beliau tidak bisa menghadiri undangan, maka kami yang akan jadi badal atau diperintah untuk berangkat ke Maroko. Dari sini kami membawa mobil kolbak biasa, habis pinjam dari tetangga. Pas di perjalanan turun hujan, kami berangkat beserta kori dari apa itu namanya, dari Ngamplang, Ustadz Nanang kalau tidak salah. Iya. Di tengah perjalanan kan banyak tanjakan, spontan kan kolbak itu. Kalau istilah Ngesod, ya? ngesod, kalau istilah Sunda ngesod itu. Kuduna kolbak mah berat, ya. Iya. Spontan kami berangkat 3 orang, supir kami beserta kori. Hujan itu ya? Ya hujan deras hujan. Spontan ngesod ban belakang itu. Kami itu sudah siap siaga pakai tob. Ya, gimana misinya kan dakwah ya. Sudah siap naik langsung ya. Gitu. Kata supir, "Pak, gimana ini? Mobil tidak bisa berjalan karena ngesot ban belakang." Ya udah, saya siap turun, terus buka apa itu yang namanya tob, pakai kolor, cuma pakai kolor. Naik cuma pakai kolor, naik di belakang mobil. Kalau istilah kata anak kecil mah ajergan di belakang mobil itu. Bari hujan tadi. Ya, hujan deras gitu. Itu kenangan. Yang kedua, kenangan yang sangat manis itu pernah diulam ke daerah apa tuh namanya Garut Selatan, daerah Ciklet kalau tidak. Ciklet Tamengpek ya. Iya, tapi kami lupa lagi itu daerahnya. Ada yang mengundang ke rumah. Kata saya, "Gimana, masuk mobil enggak?" "Oh, enggak, pakai enggak masuk." "Kalau motor?" "Ya enggak masuk motor juga." "Jalan kakinya dekat atau jauh?" "Ya cukuplah, sekitar 1 jam." Itu 1 jam. Tapi kalau 1 jam itu jalan kakinya? Jalan kaki 1 jam. Tiba-tiba kami kebingungan kan, tidak biasalah jalan kaki sampai 1 jam, apalagi 1 jam setengah. Tapi nggak hujan itu? Ya nggak hujan. Kata kami, "Aduh Pak, maaf, kami ini nggak kuat berjalan kaki, apalagi 1 jam." Kata yang si mengundang itu katanya gini, "Udah Pak, sekarang terima aja undangan dari kami. Yang penting Bapak sesudah sampai ke kaum Ciklet, kami akan menjemput Bapak. Yang penting Bapak tahu ada di lokasi. Tidak akan capek-capek." Spontan kami kebingungan Pak Kiai. Kebingungan ini. Ada kalimat tidak akan capek. Katanya langsung ada di lokasi gitu. Iya. Ada di lokasi. Daerah mana ya lupa lagi. Ternyata kami seperti, kalau bersejarah itu seperti pahlawan siapa yang pakai tanduk itu. Jenderal Sudirman. Ya, itu. Spontan kami itu pakai tanduk kursi. Digotong sama orang yang jemput. Jadi enak duduk di kursi gitu. Jadi ternyata perjalanan dakwah itu ya ternyata sangat penuh dengan itu ya. Alhamdulillah, penuh dengan perjuangan. Iya. Sampai suka duka itu ada. Pak Kiai pas waktu naik mobil pick up itu ya. Iya. Basuh kabeh sigananya. Subhanallah. Subhanallah. Diganti di mobil aja ya. Iya. Diganti di mobil. Nah, kebetulan kami juga kemarin di malam kemarin kami datangkan juga dari Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal dari Pemuda Pancasila ya. Beliau juga Ya, ingin alhamdulillah. eh, memfasilitasi para kiai untuk kegiatan-kegiatan dakwah itu dan mudah-mudahan itu terlaksana ya. Amin, amin. Alhamdulillah, amin, itulah yang diharapkan. Oke. Amin. Pak Kiai di Desa Mekarsari ya, Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ya, Iya. tepatnya di Kampung Mekarsari Sari Baru, Baru. iya, Mekarsari Baru. Nah, itu ada Pondok Pesantren Darul Hikmah. Iya. Nah, selain dari kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren, terus dakwah keluar, diundang, apa kegiatan Pak Kiai? Alhamdulillah kami di Mekarsari untuk sementara mempunyai 2 jabatan. Amanah itu ada yang pertama, kami itu sebagai Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari. Yang kedua, ya termasuk anggota kepengurusan atau kejajaran MUI Desa Mekarsari. Alhamdulillah, insya Allah aman, insya Allah amanah itu. Jadi aktif juga ya Iya, di alhamdulillah. salah satu Organisasi ya. Dan sebagai Ketua Ranting NU dan di Desa Mekarsari. Iya, Desa Mekarsari. Yo, gitu. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah juga ternyata di malam hari ini kita juga kedatangan sosok seorang ketua ranting di Nahdlatul Ulama di Desa Mekarsari ini. Dan untuk kegiatan Pak Kiai saat ini yang akan diprioritaskan apa? Untuk pesantren itu. Untuk pesantren mungkin persiapan karena kita sebentar lagi akan menghadapi, insya Allah seandainya menakdirkan Allah ya memanjangkan usia kita, akan menghadapi yang namanya itu Faskial. Mungkin yang akan betul-betul persiapan yang paling terdepan adalah melaksanakan, menyikapi atau memajukan tentang acara tersebut di bulan Ramadan itu yang dinamakan adalah Faskial. Itu kegiatan Ya. tahunan ya? Ya, kegiatan Dan tahunan rutin itu. Untuk kedepannya mungkin direncanakan ya sesudah bulan Ramadan itu. Tapi sekarang yang direncanakan adalah bagaimana supaya kita semakin maju dalam acara Faskil itu, pesantren kilat. Iya, benar. Karena mulainya insya Allah Itu terbuka untuk ya siapa aja? terbuka untuk siapa Dari saja. yang luar gimana? Iya, alhamdulillah tahun kemarin juga ada dari daerah Cibulu, alhamdulillah. Terus Pak Kiai itu untuk makannya gimana? Makan kami bertanya kepada santri, kalau santri misalnya kata santri ini saya mau bawa beas sendiri, mau ini sendiri ya silahkan. Masak sendiri, tapi ya. disediakan itu kompor gas, disediakan peralatan disediakan. Tapi kami ingin makan di kantin ya silahkan. Ada yang disediakan di kantin. Alhamdulillah kalau tahun kemarin yang diambil pungut biaya itu cuma 250.000. Per orang Iya, itu untuk kegiatan sebulan itu ya. Sebulan itu 250.000 itu plus makan ya. Iya. Jadi Bebas. sudah beres ya. Ya kalau makan bebas, tidak diatur. Misalnya 2 kali makan enggak. Bebas Selagi ya. ada nasi silahkan. Silakan Gitu, asal silahkan. ulah teh beurang we Iya. makanannya. Teh beurang mah godin ngaranna. Asal ulah godin. Oke. Iya. Selanjutnya Pak Kiai untuk karena Pak Kiai ini adalah seorang tokoh ulama di Iya. Desa Mekarsari di Kecamatan Cikajang juga. Iya. Ada harapan nggak untuk Pak Kiai khususnya untuk di Desa Mekarsari dalam kegiatan pengembangan syiar Islam itu ada harapan nggak untuk ke pemerintahan? Barangkali mudah-mudahan Pak Lurah, Bapak Agus Nurjaman ya itu Bapak Lurah Mekarsari. Iya. Itu mudah-mudahan nonton untuk kegiatan ini. Ada harapan nggak? Alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat kami tunggu-tunggu. Harapan kami untuk Desa Mekarsari dikarenakan kami itu adalah duduk di syiar itu. Maka harapan kami itu kepengen semakin meningkat syiar di Desa Mekarsari dan semakin maju itu syiar Mekarsari minimal kita harus mampu menjalankan silaturahmi dengan isi adalah acara majlis taklim atau apalah yang penting itu menjalankan syiar khusus itu untuk Desa sekupnya desa ya. Iya, sekupnya Desa Mekarsari. Dan Desa Mekarsari. Contohnya seperti apa Pak Kiai? Contohnya seperti gini. Kan kita itu di Mekarsari belum ada pelaksanaan seperti majlis taklim kan, belum yang tingkat ada desa itu. Itu ya? Tingkat desa belum ada. Cuma kalau ibu-ibu ada yang dinamakan Al-Hidayah, itu Al-Hidayah ada. Nah, maka harapan kami untuk Desa Mekarsari supaya kita semakin memperluas silaturahmi, maka ya harapan itu mampu menjalankan hal tersebut yang dinamakan acara majlis taklim berkeliling tiap DKM. Iya.
tiap DKM itu harapan kami gitu. Nah itu Pak Kades ya, Pak Iya. Agus Nurjaman sebagai Kepala Desa Mekarsari periode 2021-2027 ya. Dia 2000. Ini ada harapannya dari salah satu tokoh agama di Desa Mekarsari ini bahwa harapan besar diadakan majelis taklim tingkat desa Iya, ya. tingkat desa. Dan itu bisa di rolling Pak. Di rolling, iya. Di rolling misalnya bulan ini di RW berapa, bulan nantinya di RW berapa. Iya, itu. Dan itu tugas kepala desa mengajak seluruh masyarakatnya untuk hadir dalam kegiatan itu. Mungkin ini adalah mungkin ini adalah tugas ketua MUI. Oh iya. Mungkin ini tugas ketua MUI di bawah naungan Bapak Kepala Desa. Mungkin itu ya hanya mengetahui itu. Mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini Pak Kades nonton ya, mudah-mudahan. Amin. Terus selanjutnya Pak Kiai untuk Desa Mekarsari ini untuk Cikajang lah, untuk Kecamatan Cikajang, untuk Kabupaten Garut. Iya. Kalau berbicara Islam kita kan levelnya internasional. Iya. Karena Al-Quran itu tidak membedakan dan bukan untuk di Makkah aja, tapi untuk dunia ini ya. Nah, berbicara tentang konsep keagamaan dalam menjalankan silaturahmi yang tadi itu salah satu untuk menjalin tali silaturahmi yang sangat erat ya. Jadi wahdatul ummah. Ya, ngahijikeun umatnya. Watasimu kan. Watasimu ya, benar. Nah, Pak Kiai ada terobosan baru atau Pak Kiai pernah sampaikan nggak harapan ini kepada MUI atau pihak pemerintah? Alhamdulillah ketika kami sedang menjalankan rapat di desa dengan beserta Pak Ketua sering dibahas bagaimana caranya supaya kita bisa menjalankan silaturahmi dengan cara syiar yang dinamakan adalah majlis taklim. Tapi sampai sekarang belum terwujud. Wallahu alam. Apa belum yang tepat jadi kendala? Iya. Wallahu alam. Gak tahu apa kendalanya. Tapi mudah-mudahan dengan Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan nonton, Bapak Kepala Desa yang baru mampu cita-cita memberi terobosan baru lah. Terobosan baru untuk menjadikan Mekarsari bersyariat. Bersyariat. Karena kita boksinya di sana ya. Kita boksinya di sana, kita boksinya di agama ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya untuk menyampaikan dan menjadikan Mekarsari ini Mekarsari yang religius ya, Pak Kiai itu. Itu harapan. Oke, selanjutnya Pak Kiai di samping pimpinan pondok pesantren, terus pimpinan Majelis Taklim Darul Hikmah juga aktif di salah satu organisasi Islam ya. Ada harapan nggak Pak Kiai terus berjenjang menjabat di berbagai komunitas atau organisasi yang lainnya? Kalau seandainya gini ya Pak Kiai, kalau seandainya ada satu komunitas atau satu organisasi yang mengharapkan Pak Kiai menjadi pembina di komunitas itu atau menjadi bagian dari struktural bidang keagamaan, bersediakah Pak Kiai? Jadi segini ya, seandainya ada hal tersebut yang diutarakan barusan, tapi ini untuk memajukan syiar agama Allah, kami siap insya Allah untuk memajukan syiar agama Allah. Insya Allah siap. Jadi sepanjang untuk kemajuan syiar agama Allah kami siap. Selalu siap. Selalu siap. Kalau untuk memajukan syiar agama Allah. Tapi di luar itu kita pertimbangkan ya. Iya, kalau luar daripada untuk memajukan syiar agama Allah kami tidak siap. Gitu. Terus kembali ke tadi ya Pak Kiai. Dalam salah satu konsep untuk wahdatul ummah, menyatukan umat melalui program harapan adanya program pengajian tingkat desa di Desa Mekarsari ini. Nah, apa yang pertama kali Pak Kiai akan lakukan untuk mencapai harapan tersebut? Yang pertama kali kami insya Allah akan yang kedepankan terhadap jamaah itu supaya mengetahui tentang keindahan kebersamaan di syiar agama Allah. Jadi kita itu tidak melirik bahwa ini bukan wadah kami bukan wadah dia, itu kami akan hilangkan. Jadi siapapun orangnya turun dari Al-Quran dan hadis Rasul itu adalah saudara kita. Tadi kami berbicara bahwa kami itu adalah
Ketua Ranting Nahdlatul Ulama. Tapi kami tidak fokus terhadap wadah, tapi fokus adalah mempersatukan umat. Umatnya Siapapun, ya. siapapun umat turun dari Al-Quran dan Al-Hadis itu saudara kita. Itu walaupun beda merek. Jadi sepanjang syahadatna sama, iya, salatna sama, manggilanna sama ya. Itu iya. dulur lah itunya. Jadi pegangan kami ini pegangan terhadap ayat Allah. Wa'tasimu bihabillahi jami'a. Itu pegangan kami. Tidak melihat merek kami. Yang penting adalah jalin persatuan dan kesatuan di bawah naungan silaturahmi. Itulah. Itu. Jadi indahnya kebersamaan dalam naungan Islam. Iya. Itu yang kami akan kedepankan. Memahami terhadap jamaah. Bagaimana indahnya kebersamaan. Bagaimana indahnya banyak saudara. Bagaimana indahnya berkumpul di dalam acara ridho Allah yang dinamakan adalah majelis taklim. Itulah. Itu gambaran kami. Itu cukup menarik juga ya. Dan ini harus benar-benar dievaluasi dan mudah-mudahan ke depan Pak Kades juga hadir, Pak MUI juga hadir di podcast kita ini dan insya Allah akan kita sampaikan. Dan ini mudah-mudahan menjadi ajang silaturahmi untuk membangun wilayah-wilayah kita, daerah-daerah kita dan menjadi daerah-daerah wilayah yang baldatun thayyibatun wa ghafur ya, menjadi Qoriyah thayyibah. Oke, Pak Kiai, berapa tahun putra Pak Kiai itu mengenyam pendidikan di pesantren? Alhamdulillah keluar dari sekolah sekarang baru 3 tahun. 3 tahun. Ada target gak harus berapa tahun? Ya, target kami adalah sekemampuan dia di dalam arti sekemampuan anak kami gitu. Tidak akan mendikte ya? Iya. Yang penting ada rezekinya. Di mana? Sekarang di Haurbeti, Ciamis. Ciamis ya? Haurbeti. Sudah di berapa pesantren, Pak? Alhamdulillah pertama masuk pesantren Al-Mu'anah. Pesantren apa itu namanya? Pesantren atau Hariah. Di daerah Singaparna atau Hariah. Singaparna. Iya. Lanjut ke daerah Nurul Hasanah Wal Huda. Di daerah Tasik sama? Daerah Tasik. Tapi daerah Tasik itu daerah Ciamis, Ciamis ya. Dan kalau Allah menakdirkan, insya Allah Sawal katanya mau ke daerah Parepare. Parepare daerah mana ya? Kalau tidak salah itu daerah Sulawesi. Kalau tidak salah itu daerah Parepare. Rencana ke sana? Iya, rencana kalau ada izin Allah itu. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi sekarang kalau misalnya putra itu pulang ke sini, diperbantukan untuk kegiatan belajar. Justru kalau anak kami datang, kami senang bisa membantu gitu. Ya alhamdulillah santri kan kalau anak kami datang misalnya ke sini, ya dialah yang ngajar gitu sama santri. Alhamdulillah sudah bisa mulai difungsikan. Iya, sudah mulai difungsikan. Dan itu salah satu bentuk kita menciptakan seseorang yang disiplin ilmu ya. Ya, alhamdulillah. Terus anak yang kedua? Yang kedua adalah putri. Sekarang berapa tahun? Sekitar kelas 1 SMP. Sekarang sekitar 13 ya 13 tahun. Tapi belum melangkah ke pesantren. Cuma dididik dididik aja di pesantren kami. Tapi ada rencana juga? Ada rencana juga ada. Alhamdulillah ada rencana. Insya Allah habis SMP. Karena itu memang harapan juga ya. Minimal punya dasar dulu lah di sini berangkat gitu. Nah Pak Kiai itu selain dari ngurus pondok pesantren, terus ngurus majelis taklim, terus melayani umat dalam berbagai perjalanan sampai ke pelosok yang ceritanya tadi itu sangat seru lah. Bukan ngeri, tapi seru. Beliau memberikan bahasa yang sangat manis ya. Yang sangat manis karena dalam perjuangan tidak ada perjuangan yang gimana katanya. Ini sangat manis. Dan ini sepertinya dirasakan oleh semua kiai ya. Iya, mungkin. Pernah mungkin menjalankan kehidupan seperti itu. Dan adakah terpikir di benak Pak Kiai untuk istirahat sejenak? Mungkin kalau istirahat tidak ada kepikiran, insya Allah. Selagi Allah memberikan kesehatan, insya Allah kami selalu terus tampil. Siap. Minimal kalau tidak keluar mungkin itu tampil di hadapan santri, insya Allah mengajar itu. Jadi untuk istirahat tidak ada. Iya, tidak ada, insya Allah tidak ada. Jahidu fisabilillah nih. Iya. Bahkan harapan kami seandainya Allah menakdirkan yang namanya adalah kematian, semoga ya lah minimal sedang mengajar,
maksimal atau sedang sholat. Iya, iya. Insya Allah. Ini harapan kita semua sebetulnya. Iya. Jadi Pak Kiai ini kalau kita ngomongin masalah kematian, aduh, sok asa muriding gitu. Iya. Takut kebetulan kemarin juga guru kita semua ya, Kiai Haji Masdan ya, Muhaimin, Pondok Pesantren Nurul Huda. Sudah meninggal dunia. Iya. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan dalam raudhatul Amin. Riyadil Amin Jannah. ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu salah satu tokoh di agama Desa Mekarsari juga ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak Kiai untuk nah ini ada komentar. Iya. Pak Kiai dari Kang Ali Bareks. Abdi urang Cisurupan nukal resan nuju kuli di Saudi. Sangat mendukung kananan rupiah anu direncanakeun ku Pak Kiai. Ini kayaknya mendukung kegiatan yang Pak Kiai harapkan itu dalam kegiatan majelis taklim tingkat desa. Jazakallah Kang Ali, jazakallah. Ini Kang Ali Barek. Ini sedang di Saudi. Oh subhanallah. Sedang di Saudi. Nah engke di Saudi pulang ke Cisurupan Kang Ali ngirim tob nya ka Pak Kiai, tinggal ke POM kadinya ngirim tob, ngirim minyak katanya, ngirim minyak. Ziyadatul khair. Jadi itu Kang Ali. Salah satu sarana juga untuk dakwah ini. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Ali. Amin. Di Saudi Arabia. Jazakallah Kang Ali. Mudah-mudahan kita ketemu nanti kalau sudah dibuka bulan Februari kita ketemu di Saudi ya. Nah, oke Pak Kiai, selanjutnya dalam kegiatan belajar mengajar itu tentunya kan kita harus benar-benar ikhlas ya. Iya. Karena lamun keur ngajar teh komo nu laleutik pisan mah nya itu teh. Subhanallah. Aya nu bangor. Makanya yang pertama disiapkan adalah mental yang pertama itu mental. Kita jangan temperamen ya. Iya, itu mental. Soalnya kan mun barudak aralit teh osok ieu Pak, osok anu bangor, nu ceurik, nu gelut, nu naon gitu. Ya macam-macam yang namanya Pernah enggak ada satu murid yang agak bandel gitu ya. Terus Pak Kiai bentak atau Pak Kiai dipapatahan lah, dicarekan lah gitunya. Ya, sehingga mereka ngadu ke orang tuanya. Dan orang tuanya pernah enggak? Pernah kejadian itu. Tapi itu menjadikan motivasi. Motivasi. Karena kami itu kalau melihat murid bandel misalnya kan kewajiban kita untuk meluruskan. Tapi sementara misalnya murid tidak menerima apalagi laporan terhadap orang tua misalnya yang akhirnya bisa dikatakan balik tidak enak gitu misalnya. Pernah itu adalah salah satu tantangan untuk kita. Tapi kan sebetulnya kalau kita berpikir sebetulnya anu wajib ngadidik budak teh lain urangnya bapak iya betul tapi sekarang ada HAM juga ya ada HAM ada perlindungan anak ada HAM itu dan tapi kami tidak berani untuk membentak tidak berani untuk membentak cuma memberikan apa itu yang namanya pemahaman itu jadi diarahkan ke lebih gitu. ke membahasa ieu mah lebih ke mamatahan lah lain nyarekan tapi mamatahan itu. Oke. Terus Pak Kiai, apakah sama di semua pimpinan pesantren yang mereka bergelut terus di dunia pesantren sehingga mereka menjadi founder, pendiri sekaligus pimpinan merasakan ieu mah nu ku abdi dirasakeun nya. Asalnya keneh ka santri daripada ka budak sorangan. Sama enggak? Sebetulnya seperti itu. Sebetulnya. Bahkan lebih rasa ketakutan ke santri daripada ke anak pribadi. Benar. Seperti gitu. Jadi maka kadang-kadang seperti ya. Kadang-kadang Kiai kan tiap hari ngajar. Kalau nggak ngajar di pesantren pasti keluar ya. Keluar. Nah, ke pamajikan ke istri waktu sesa ya. Ke istri ke anak itu waktu sesa. Kadang-kadang batur ningali batur liburan kemana tehnya happy gitu, ngapres otak gitu. Tah, urang mah jarang kasorangnya. Nah, ya mungkin disinilah tantangan untuk kita, perjuangan untuk kita seperti gitu. Perjuangan itu istri benar-benar harus Makanya kami yang pertama dakwah bukan terhadap masyarakat atau terhadap jamaah, bukan terhadap santri. Yang pertama dakwah kami adalah keluarga, terutama istri. Sejauh mana istri mendukung perjuangan terhadap kami untuk mendidik santri atau mengajar santri. Maka yang pertama dakwah itu istri.
supaya Istri. paham Iya. supaya paham. Supaya nantinya Iya. ulah bentrok lah. Iya, istilahnya. iya gitu. Soalnya kan pastinya gitu waktu sesa ya. Iya. Sesa ngajar Kan santri, kita sesa keluar. nggak mungkin enak kita habis ngajar misalnya punya istri. Ya, seperti gitulah. Iya, Tapi kalau benar-benar. istri sudah memahami kan enak. Enak. Enak sudah Jadi- memahami bahwa oh suami itu bergelutinnya bidang mengajar seperti gini-gini ya sudah ya enak. Karena memang kita fokusnya di sana ya. Iya, iya. Keur ngora di pasantren ripuhnya Iya, Pak Kiai ayeuna Iya. keur geus kawin ge ripuh ngajar ngajar santri. Ngajar. Nah ini ada komentar juga dari Kang Ali Barek, ini dari Saudi ya. Iya. Insya Allah piduana bae ti Pak Kiai, insya Allah tobna diestukeun pisan. Ya, Aduh, jazakallah, Kang Ali, jazakallah, Mudah-mudahan. jazakallah di antos. Kalau misalnya Kang Ali Barek ini pulang nih, kebetulan kita di sini suka kayaknya nonton nyungut buhur gitu. Bawa ya iya. bawa buhur. Ya saya butuh buhur. Nanti kita beli juga lah. Nanti atau di inbox aja ya nomornya. Nanti kita kontak-kontak lewat inbox. Dan ini alhamdulillah dari Saudi juga Alhamdulillah. terus manteng nonton. Alhamdulillah. Dan jangan lupa dibantu Kang Ali ya subscribe-nya di channelnya YouTube Media Santri Al Islah. Nah oke, kembali yang ke tadi Pak Kiai. Iya. Salah satu pimpinan pondok pesantren, founder pondok pesantren, kalau saya lebih menyebut gini ya Pak Kiai. Pak Kiai ini adalah seorang itu entrepreneurship-nya pesantren. Entrepreneurship-nya pesantren. Nah, pernah nggak terpikir eureun ngurus santri capek atau eureun ngurus masyarakat capek? Karena memang kan sebetulnya untuk sosok seorang kiai pimpinan pesantren itu nya kudu ngurus santri, nya kudu ninggalkeun pagawean ya gitu kan. Iya. Kedah ninggalkeun kasab. Jangankan masalah kasab, waktu untuk keluarga pun itu sangat terbatas. Iya. Dan untuk sisa, pernah nggak terpikir kita tinggalkan ini dan kita fokus usaha untuk mencari dunia itu? Kiranya kalau sifat manusia mungkin ada. Kalau sifat manusia mungkin ada. Larinya dari kejengkelan. Maksudnya Iya. kejengkelan gini. Ketika kita berjuang di Siar, tapi setidaknya memahami sejauh mana, misalnya santri atau jamaah gimana. Tapi kadang-kadang gimana ya? Kadang-kadang kan terhadap kita itu selalu mengoreksi terus. Kalau sifat manusia mungkin iya, ada seperti, tapi dikembalikan, oh bahwa kami ini adalah fadl Allah, harus seperti gini ya, insya Allah. Terus berangkat, terus berjuang. Maka kami anggapan, oh ketika di zaman baginda Rasul ada Abu Jahal, apalagi di zaman kita. Mungkin Abu Jahalnya banyak. Itu yang kalau ini seupamanya. Kalau bahasa Sunda seperti gitulah. Di zaman Kanjeng Rasul, apalagi di waktu Kiwari gitu mungkin. Tapi kalau mengejar sifat manusiawi itu ada. Saya pernah itu. Iya. Saya pernah lihat di dalam kitab Syu'bul Iman. Iya. Salah satunya. Bahwa yang paling gampang dicela itu adalah tokoh agama. Iya. Soalnya gini Kak pakainya. Lamun ajengan make lepis disebutna ngoboy ya. Oh ajengan teh ngoboy ya. Terus lamun ajengan make sarung disebutna burut. Oh ajengan eta mah burut cenah gitu nya. Terus ajengan usaha disebutna hubudunya. Ajengan teu usaha disebutna toma. Nah, itu ada hal seperti itu. Sebetulnya gini. Kalau ustadz itu seperti artis. Kenapa? Karena yang melihat banyak orang, yang mengoreksi banyak orang. Dengan pikiran yang berbeda ya, dengan cara sudut pandang yang berbeda ya. Seperti gitu. Benar ya. Tapi kadang-kadang kan bisa dikatakan sifat manusiawi serba salah. Serba salah kata tadi kan. Kalau kita pakai celana ngoboy, pakai sarung burut, pergi kasab dudunya, tidak kasab kaludi. Jadi pertanyaan kami harus bagaimana? Kieu salah. Gitu salah, kieu salah. Pandangan mereka itu. Harus bagaimana? Tapi dibalikkeun deui janten kieu. Dibalikkeun deui eta permasalahan, memang inilah tantangan kita. Karena kata tadi juga kita itu seperti artis, banyak yang melihat, banyak yang ngemerah, banyak yang mengoreksi. Itulah. Dengan gitu. Kapasitas yang Iya, seperti itu. Abdi masuk sering kieu Pak Kiai. Mun abdi make lepisnya. Namun aya we seandainya ya. Iya. Langsung aya ajengan make lepis. Abdi paling ngajawab kieu.
Urang mah make lepis kayak kieu-kieu ge ajengan. Ya. Maneh mah nyalain ajengannya Ya, gitu. betul. Iya, seperti itu. Kita jadi kita lebih ke biarkanlah. Iya. Biarkan. Tapi itu salah satu salah satu rintangan untuk kita. Karena jangankan perkara besar yang ada di diri kita, perkara kecil pun Karena banyak dikoreksi. Karena yang banyak yang melihat. Karena kita seorang figur ya. Iya betul, karena kita seorang figur gitu. Maka tadi persoalannya, apakah ada sedikitnya tujuan, misalnya tadinya ngurus santri, tidak mengurus santri, atau keluar dari katakanlah kalau kita lagi di titik jenuh pasti ada ya. Pasti ada itu karena sifat manusia. Sifat manusia. Naonnya gitu ya. Sifat manusia itu mungkin ada. Tapi kembali itu kan perjuangan. Itu benar, perjuangan. Benar. Jadi perjuangannya pasti ada. Tapi aku yakin ketika kita mencaci maki atau menyela terhadap ulama, ketika ulama sudah tidak ada, baru sadar. Insya Allah. Iya, baru sadar. Benar. Insya Allah. Seperti itu. Jangan hariwang. Jangan seorang ulama itu meninggalnya itu seperti hidup ya. Iya. Tapi orang bodoh hidupnya juga seperti orang mati ya. Iya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadikan sosok-sosok manusia yang memang dekat dengan para ulama ya. Iya. Dan ini juga ada komentar dari Sang Ketua Bandung hadir pengersa, ini dari Bandung juga hadir, juga ada Cicalengka insya Allah selalu menyimak. Jejen Muhammad Jibril, alhamdulillah Kang Jejen. Ditunggu ya main ke Cikajang, ke Alislah nanti. Darul Hikmah kita tunggu ya. Ini Kang Jejen Muhammad Jibril ditunggu ya. Ini kita harapkan beliau juga datang untuk podcast di podcast Alislah ini. Nah itu ada ya kalau ada di titik jenuh seperti itu. Nah Pak Kiai kalau sedang ada di titik jenuh seperti itu, apa yang membuat Pak Kiai bisa bertahan dan terus berjalan sesuai koridor yang diharapkan itu? Apa? Kalau kami sedang jenuh, sering berkata sama istri. Kalau bahasa Sunda, mah. Oh jadi istri itu di samping istri tempat curhat juga ya? Iya, tempat curhat. Mah, jenuh, mau nguruk santri. Gitu. Alhamdulillah, yang menghilangkan jenuh adalah istri. Kata istri, Pak, biar jenuh di dunia, asal jangan di akhirat. Berjalan terus, santri ngantos saja, wuruk Pak. Alhamdulillah. Pengobat yang paling besar menghilangkan rasa jenuh adalah istri. Alhamdulillah, istri yang selalu memberikan support. Alhamdulillah, motivasi adalah istri. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Pak Kiai menyikapi tantangan di masyarakat seperti itu, apa yang Pak Kiai lakukan? Kalau dan mungkinlah semua kiai. Karena soalnya gini ya Pak Kiai. Soalnya ketika kita hidup di manapun tidak akan 100% semuanya. Mungkin mengalami. Tapi kami menghadapi seperti masyarakat seperti misalnya kalau ada kalau ada masyarakat kami kalau ada, tapi alhamdulillah belum ada. Bukan belum mudah-mudahan ada. Tidak ada. Kalau ada ya mungkin kita kan punya Allah, dikembalikan kepada Allah. Dalam arti diserahkanlah, tawakal kepada Allah. Karena masyarakat punya Allah, kami punya Allah, maka Allah menganggap. Kalau melihat perjuangan Rasulullah kita nggak ada apa-apanya ya. Jadi dikembalikan kepada Allah itu. Karena kita melihat kan perjuangan Nabi itu lebih, perjuangan Rasul lebih itu. Urang metetai kukuna urang. Jadi dikembalikan kepada Allah. Maka seandainya kalau ada tantangan seperti gitu, ya mungkin dikembalikan kepada Allah. Tapi mudah-mudahan jangan ada. Mudah-mudahan dan ada. Sampai saat ini juga alhamdulillah. Cuma ini gambaran ya. Gambaran. Dan itu sunatilah. Sunatilah itu. Seandainya. Pak Kiai, ini adalah salah satu media dakwah juga untuk kita ya dalam kegiatan Coklat Kita Podcast Alislah. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang saya harapkan Pak Kiai bisa menjelaskan ya untuk kegiatan podcast kita di malam hari ini. Nah, menuju salah satu kampung yang Qoriyah Thayyibah. Diawali dengan diri yang Sasiah Thayyibah, rumah tangga yang Baitun Thayyibah. Ada upaya lain nggak untuk mengajak masyarakat supaya bisa bersama-sama dalam kegiatan beribadah atau dalam kegiatan syiar agama? Apa upaya Pak Kiai? Seharusnya gini, tujuan kita adalah mempersatukan umat, meraih kesuksesan di bidang syiar agama Allah. Itu harapan kita. Harapan masyarakat menjalankan ibadah itu ingin mendapatkan ridho Allah. Kuncinya satu. Apa itu kuncinya satu?
Kalau kita buka dari kitab Tankihul Qaul ya kalau tidak salah. Man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'ul jannah. Kalimat tengaci ketika kita cinta kepada Allah tapi tidak cinta terhadap Nabi. Tengaci kalau kita cinta kepada Nabi tapi tidak cinta Kepada terhadap ulama itu. Maka akan terwujud barokah satu kampung, satu negara akan barokah. Tapi yang pertanyaan kami adalah sejauh mana kita menjemput kebarokahan. Di mana kebarokahan itu yang diturunkan oleh Allah, salah satunya adalah di majelis ilmu atau di pesantren atau sekalipun di kiai atau di ulama dari atau dari ustadz dan sebagainya itu sebetulnya. Jadi kalau bohong cintanya kita kepada Ya, Allah, bohong. kalau tidak cinta kepada Nabi ya. Ya, Bohong harapan cintanya. kita ingin mendapatkan ridho Allah. Hasil daripada ridho Allah ingin mendapatkan surga Allah. Tapi sementara kita kalau istilah bahasa Sunda ngapilainkeun ke ulama, ngapilainkeun ke ajengan itu. Iya. Berarti prakate itu wadul. Iya, bohong. Iya, Dusta. bohong. Iya, dusta. Iya, betul. Jangan ada dusta di antara kita. Bahwa kita itu harus sadar. Gimana harus sadarnya kita? Kita belum pernah mendengar tausiah baginda Rasul. Kita belum pernah berhadapan dengan baginda Rasul. Bahkan sekalipun kita belum pernah menjalankan ibadah tutur bahasa baginda Rasul. Tapi kita menjalankan ibadah sampai ke iman kepada Allah. Itu adalah hasil daripada ulama kita. Karena al ulama warasul anbiya itu. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Iya. Kalau al ulama warasul anbiya bisa asantri warasatul ulama. Iya. Sur kasarna kieu. Kalau bahasa Sunda, di mana orang terangna praktek sholat, di mana orang terangna hal-hal perkara aturan syiar agama Allah. Kalau tidak dari ulama, dari guru kita. Maka untuk upaya persoalannya, berupaya untuk mewujudkan satu negara atau satu kampung yang penuh dengan kebarokahan itu tidak ada lintang ti berikhtiarna orang ya masyarakatlah sadar. Jadi ajengan mah siga uyahnya. Iya. Jadi tiap masak dibutuhkan tapi nu nasuk digular-goler. Nu paling bahaya siga taraje. Kumaha taraje? Nah, taraje bila mana butuhna ku taraje nalika kenteng nyorosod. Teh nyorosod genteng mantar aja di pipireun aplok. Kadang-kadang buruknya. Iya. Ini macam bercanda. Tapi insya Allah tidak akan ada seperti gitu. Mudah-mudahan untuk masyarakat Indonesia mudah-mudahan enggak ada. Khususnya untuk masyarakat kita ya. Pun alhamdulillah kita belum ada ya. Belum tidak ada. Tidak ada. Ini cuma ini ya. Alhamdulillah. Nah, terus Pak Kiai yang tadi ya, kalau kita cinta terhadap Allah, bohong cintanya kalau tidak cinta kepada Nabi. Iya. Kalau tidak cinta kalau cinta kepada Nabi bohong cintanya kalau tidak cinta kepada ulama. Iya. Dan mungkin bisa ya, kalau kita cinta kepada ulama bohong kalau tidak cinta kepada santri. Iya. Ya karena santri kan warasatul ulama juga ya. Maaf. Karena saya begini. Ketika kita berbicara tentang cinta, man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama wahul jannah. Ketika kita cinta, ngamuliakeun ka ulama, sami sareng ngamuliakeun ka nabi. Ketika kita cinta kepada nabi, sami sareng ngamuliakeun ka Allah. Ketika kita cinta ka Allah, fama wahul jannah, mungkin surga itu kan. Bukan mungkin lagi itu surga, fama wahul jannah. Nah, ketika kita cinta kepada Allah, mungkin kita cinta kepada Rasul, cinta kepada malaikat dan sebagainya ya. Cinta kepada Al-Quran. Ketika kita cinta kepada baginda Rasul, harus kita cinta kepada keluarganya baginda Rasul. Ketika kita cinta kepada Nabi, maka harus ketika kita cinta kepada ulama, maka ada kewajiban kita cinta di bawah naungan ulama siapa? Santri keluarganya, itu dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak termasuk akal. Atau bisa dikatakan bohong kalau kita cinta kepada ulama, tapi ke santri nacet cinta. Apalagi ke keluarga anda cinta, itu adalah wadul alias bohong. Dusta. Iya, dusta. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Iya. Jadi ketika kita cinta kepada ulama, titik permasalahannya sejauh mana kita cinta terhadap santrinya. Ketika kita cinta kepada santrinya, sejauh mana cintanya kepada ulama. Karena ulama dan santri bagaikan Upin dan Ipin. Tidak bisa untuk dipisahkan. Dan santri dalaman pun juga akan berperan aktif dalam memberikan bangsa ini. Iya. Santri dan ulama pun. Nah, mengenai cinta Pak Kiai itu. Cinta kepada istri pun sama ya? Iya, bisa sama. dipakai jembatan untuk cintanya kepada Allah ya? Ya,
sama. Kalau cinta kepada lawan jenis seperti santri, sok aya wae tah santri nu bobogohan sok aya tah. Aya wae lah. Aya wae. Gimana handphone di pesantren ada nggak? Alhamdulillah dilarang? kalau kami luar daripada pengajian dibebaskan paling 1 jam. Oh, jadi dibatasi ya? ya? Dibatasi. Misalnya kalau ngaji itu sampai jam 9 misalnya. Jam 9 dikasihkan HP sesudah ngaji paling sampai jam 10. Takutnya ada informasi dari sekolahnya masing-masing oh, itu. Iya, Ya, takutnya itu kan. Sekarang lebih banyak daring itu. ya itu. Tapi kalau paskil HP itu paling hari Jumat. Kalau paskil. Hari Jumat dikasihkan. Hari Berarti Jumat. malam Sabtunya diambil. Iya, malam. Ada gak kejadian santri bobogohan gitu dah? Aya wae. Aya wae. Mungkin kita juga pernah ya, pernah menganyam di pesantren. Kadang-kadang keur pesantren sok kieu ka santri istri teh Pak Kiainya. Jadi Neng mujarod majid. Nah, mujarod sate janten majid abdi janten panamihna. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak dipungkiri ya, cinta itu adalah bagian dari fitrah. Orang yang kehilangan cinta dia tidak normal, tetapi banyak juga orang yang menderita karena cinta. Jangan sampai al kalamu pais lele gitu. Ngaji cantimu sayang ke awewe. Tapi hari itu malah cilok yang namanya juga cilok, cinta lokasi. Cinta lokasi ya. Dan ternyata sahabat al-Islah bohong cintanya kita kepada Allah kalau kita tidak cinta kepada Rasul. Bohong cintanya kita kepada Rasul kalau kita tidak cinta kepada ulama. Dan bohong cintanya kepada ulama kalau kita tidak cinta kepada santri. Iya. Maka jangan ada dusta di antara kita. Yang paling bahaya itu adalah ketika kita tidak cinta sama santri, lihatlah santri itu adalah pejuang Allah. Oh iya benar. Santri itu ada sedang jihad. Hidup fisabilillah. Kalau tidak cinta sama santri, maaf, santri tidak akan marah. Cuek begitu saja. Tapi Allah yang akan marah. Oh iya. Karena itu santri itu adalah pejuang Allah. Jadi santri mah. Iya. Jadi sebetulnya santri itu kermas santren teh kenyuparkan kewajiban salemurnya. Iya. Sebetulnya. Bisa dikatakan kalau kata guru kami ya berbicara gini, kita itu kudunya ka santri, nah cengkang kedahnya ka santri. Sabab kalau satu kampung ada santri, Allah akan nurunkan barokah begitu banyak. Karena itu santri itu pagar itu santri. Kata guru saya seperti gitu. Pagar. Iya benar-benar. Ya. Subhanallah. Santri mah sare nage gak dina karpet padahal dina sayap malaikat katanya. Makanya kami terharu katanya gitu. Tapi ingin bertanya, katanya di Pondok Pesantren Al-Islah bahwa santri itu yang belajar di Pondok Pesantren Al-Islah alhamdulillah katanya makan gratis dan sebagainya gratis. Alhamdulillah katanya gitu. Nah, maka kami terharu. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya kami belum mampu seperti mengikuti jejak, tapi insya Allah ke depan akan mengikuti jejak seperti Ponpes Al-Islah gitu, menggratiskan makan dan sebagainya. Untuk sementara belum mampu. Itu sebetulnya gimana itu? Dari 2014 ya. Kita masih di Kecamatan Cigedug, untuk santri kita gratiskan. Ya. Dan untuk saat ini itu masih gratis untuk tidak ada iuran bulanan, tidak ada pendaftaran. Ya. Nah, makan awalnya gratis di sini, kurang lebih berjalan 1 tahun lah. Nah, setelah 1 tahun istri sakit, nah santri masak sendiri. Tapi kalau beras gak ada, kita kasih beras. Jadi, nah untuk kegiatan mingguannya itu kegiatan harian ya. Untuk kegiatan mingguan juga pagi di sini ada Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita seduh kopi, kita bikin makanan cemilan dan sebulan sekali. Insya Allah kita ada makan gratis di sini. Alhamdulillah. Dan itu semuanya bukan dari saya, itu dari hamba-hamba Allah yang ingin berperan ikut andil dalam kegiatan Jumat Berkah itu. Ya. Dan mudah-mudahan dipakai juga bisa. Amin. Karena gini ya, Bagi, saya lebih menciptakan pesantren yang mandiri. Amin. Siap. Jadi santri teh kudu segala bisa. Saya sering sampaikan ke para santri. Jadi tugas santri mah 4. Ya. Ngaji ngapalkeun ibadah gua gawe. Iya. Nah, lamun ngaji sing tamat ngarah salamet dunia akhirat. Iya. Lamun ngapalkeun sing katalar ngarah teu eleh kudu boga gelar. Iya. Lamun ibadah ulah taloweh ngarah kagorongkeun jalmi nu soleh. Nah, terakhir gua gawe. Lamun gua gawe omat sing beres ti kawit pada melanu alit dugi ka pangagem ageng. Iya. Jadi santri mah tugasna 4 abdi di ngaji ngapalkeun ibadah gua gawe. Ngaji wungkul teu ibadah teu gua gawe duh. Kurang kumaha lah. Yang paling istimewa adalah gua gawe. Merasa. Kenapa? Karena
waktu dulu itu santri mau kaludi, santri mau bodoh dan sebagainya, maka startlah bahwa santri itu mampu menjalankan yang mana mestinya luar daripada santri menjalankan tersebut untuk santri itu mampu. Iya, Kalau benar. tidak salah waktu dulu zaman Presiden Bapak Soeharto itu ada santri raksa desa. Santri raksa desa. Jadi seperti waktu dulu itu seperti anak sekolah ada PKL itu. Ada PKL atau meluncur ke lapangan gitu. Nah, waktu dulu ada. Kami itu berangkat ke pesantren tahun 89 ya. Santri raksa desa itu tahun 93 kalau tidak salah. Di bawah naungan Bapak Presiden Soeharto. Subhanallah. Waktu dulu itu ada santri raksa desa. Sekarang nggak ada. Bahkan kami diinstruksikan dari pesantren itu kalau tidak salah ke daerah Bungbulang. Ke daerah Bungbulang. Selama 3 bulan. Apa penggerakan santri raksa desa? Yang pertama dakwah, memberikan ceramah masjid ke masjid. Yang kedua itu adalah tadi juga itu gawe, dalam arti hal layaknya itu kalau membersihkan jalan Sigan atau tukang gawe. iya gitu. Santri raksa Jadi desa. santri mah lamun keur gawe siga tukang gawe, Iya. lamun keur ngaji siga ajengan, Iya. lamun keur ulin siga preman. Nah, santri seperti itu. Mancala putra mancala putri. Tetapi ada kebahagiaan tersendiri ya dalam lingkungan pesantren. Kalau bahasa guru saya gini, jelema nu teu pernah ngalaman jadi santri minimal moal ngasaan ngeunahna dahar. Iya. Karena sistem makannya juga sama ya di Pak Ustadz. Sama. Jadi kerja di santri mah budak saja Iya. sama ya. Iya. Jadi waktu dahar-dahar, waktu sare-sare lah gitu ya. Maka kami menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, khususnya Kecamatan Cikajang, yang dinamakan santri itu bukan hanya santri dari luar, misalnya ada dari Bungbulang atau Pamempe, masantren ke kita itu santri, tapi dari kampung sendiri itu bukan santri, bukan. Siapapun anaknya, baik dari lingkungan maupun dari luar lingkungan itu santri. Santri itu ya, santri. sepanjang memenuhi syarat itu ya. Sepanjang memenuhi syarat. Kan kita berbicara kalau lingkungan tuh bukan santri mah dari daerah jauh-jauh, bukan. Di lokasi pun berangkat ngaji mengikuti aturan pesan itu santri itu. Jangan anggapan bahwa itu bukan santri. Iya mah orang lain santri. Ya pernah kejadian seperti gini. Ada pengumuman santri enggak lebat. Santri lebat ditaros. Aman ya tengah dabdi masih santri ada orang lemur. Orang lemur gitu. Padahal sekalipun orang lemur itu santri. Kalau cuman kalau kita istilah kita katakan ya. Kalau santri dari jauh kita katakan santri mukimin. Iya, kalau dekat itu ngalong ya. Santri dekat ngalong atau kita lebih kenal santri mustautin. Iya, tapi penggerakannya sama kan? Sama penggerakannya. Sistem belajarnya sama. Baik santri ngalong apapun santri luar, misalnya kegiatan santri, sama. Itu tidak dibeda-bedakan gitu. Sama. Jadi mau dari jauh, maupun dari dekat itu sama itu sepanjang belajar nambah ilmu mas santri lah. Iya. Oke, Pak Kiai, terakhir ada yang ingin Kiai sampaikan seputar tentang pesantren supaya masyarakat tertarik, karena gini ya, untuk bukan kebanyakan ada ya, mungkin banyak juga sih bahwa santri itu kumuh, santri itu bodog, santri itu katro atau ada yang terakhir ini Pak Kiai sampaikan bahwa penjelasan pesantren itu memang sangat bagus. Ada yang mungkin ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghimbau kepada semua lapisan masyarakat yang mempunyai putra atau putri untuk menunjang kehidupan kita selaku orang tua, menunjang kehidupan khususnya di akhirat yang akan menolong kita, memberikan doa kepada kita ketika kita mempunyai anak waladun solihun. Maka dari itu berangkatkanlah putra putri ke pesantren di mana saja. Mau ke Al-Islah, mau ke Darul Hikmah, mau ke mana sih lah. Yang penting masuk ke pesantren. Jangan ada prakata santri itu tidak punya masa depan. Subhanallah, justru santri itu punya masa depan. Bahkan peluang masa depannya sangat itu ya. Sangat hebat, santri itu punya masa depan. Bahkan kalau kita berbicara santri, mas santren bodog,
Hilangkan prakata itu dikarenakan buduk tidak ada bersangkutan dengan pesantren. Tambah jorok, Tapi we. bersangkutan sangat jorok. Tapi insya Allah alhamdulillah pesantren-pesantren di mana baik dina waktu-waktu ayeuna alhamdulillah tersilpin di bidang kesehatan dan sebagainya insya Allah. Harapan untuk santri punya harapan yang sangat istimewa baik di dunia dan di akhirat. Apalagi ketika kita mempunyai anak diam di pesantren di mana saja pesantrennya, maka subhanallah kehidupan kita akan menjadi tambah-tambah kebarokahan. Hilangkan rasa takut bahwa jadi santri buduk, bahwa jadi santri tidak punya masa depan. Hilangkan itu rasa takut seperti itu. Karena demi Allah ketika santri keluar dari pesantren, fadl Allah, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap santri insya Allah. Seperti itu insya Allah. Insya Allah. Maka kami menghimbau kepada semua lapisan masyarakat, marilah ketika kita mempunyai anak, kalau tidak mampu ke pesantren yang jauh, jangan terlewatkan pesantren yang dekat. Jangan sampai ke anak kita tidak masuk ke pesantren, apalagi pesantren jauh atau dekat lah. Gitu. Iya sama itu. Diamkan putra kita, putri kita di pesantren, apalagi situasi dan kondisi seperti zaman ini. Iya seperti itu. Oke, siap. Itulah sahabat Al-Islah podcast kita di malam hari ini, dan intinya santri itu terdiri dari 5 huruf ya. Iya. Sa, nun, ta, ro, dan iya. Sa-nya sa'adatud daroin. Santri itu mulia dunia dan akhirat. Iya. Nunnya naibul ulama. Naibul ulama. Sangki itu penggantinya para ulama. Ta-nya tarkul ma'asi, santri mah tukang ninggalkeun maksiat. Ro-nya robbatudin, tukang ngurus agama. Yakna yanha anil fahsya iwal munkar. Maka intinya sajatina santri nu keur ngambah ilmu eta teh keur nyuparkeun kewajiban salemur. Seperti itu kegiatan podcast kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat selalu, santrinya sehat selalu, keluarga sehat selalu. Dan ini bukan yang terakhir ya Pak Kiai. Suatu saat kita undang lagi ke sini. Mudah-mudahan Pak Kiai bisa. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Dan saya sampaikan untuk seluruh sahabat Al-Islah, bantu like, subscribe, dan bagikan untuk di channel YouTube-nya Media Santri Al-Islah. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan ibadah untuk kita semua. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.